Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru. Kita percaya kasih dan setia Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kesetiaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhanlah gembala kami yang baik yang akan senantiasa menuntun menyertai seluruh kehidupan kami. Dimanapun kami berada hari ini, Tuhan memberkati kami, hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kehidupan kami. Hati kami dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan memuji, kami akan menyembah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita dengan pujian. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, amin. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari dari awal kita sama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, amin. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung, selalu mengikat, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sembah Dia, haleluya. Firman-Mu adalah dasar bagi setiap kami. Ku terhubung kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala syukur hanya milik-Mu. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan. Haleluya, yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan.
Shakaya Ralabalaya. Jesus. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Sama-sama katakan How great Jesus, how great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, dancing my soul. Jesus, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Mari sama-sama lambaikan tanganmu di atas kepalamu, katakan praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Sama lambaikan tangan, katakan oh praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Katakan oh Lord our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau meninggikan Raja kita, Dialah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup bagi Haleluya. setiap kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita akan memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam
Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama serukan. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama glory, haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali saya Pendeta Wahyu Setiawibowo dan akan melayani dalam menit-menit ke depan. Dan shalom buat kita semuanya. Katakan sama-sama mujizat masih ada. Amin. Saya menyapa saudara-saudara yang ada di Pulau Sumba. Shalom buat setiap saudara dan juga dari Flores yang setia mengikuti program ini. Saudara-saudara persekutuan yang ada di Bali, terima kasih banyak untuk terus upload dan ikuti program ini. Pak Tony dan Ibu Sidoarjo. Dan selamat long weekend di mana? Di villanya, dan juga saudara-saudara Surabaya, Lombok, Jakarta, Sulawesi, bahkan Singapura, Malaysia, Taiwan. Terima kasih untuk kesediaannya terus mengikuti program yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ada Yesus di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Yes, nyanyikan pujian ini yang membawa kita lebih lagi masuk dalam hadiratnya. Ku yakin Kau hadir di sini. Sama-sama. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Musisatnya terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Segala pujian hormat bagimu. Mari bersyukur bersama-sama. Haleluya. Segala pujian bagimu. Haleluya. Amin. Kami menyembahmu dan kami memujimu. Kau Allah yang hidup. Mujizat masih nyata ada atas kami. Tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Amin. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan hari ini bukan sekedar program. Namun ada perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan firman-Mu. Perjumpaan dengan kasih-Mu. Perjumpaan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami berani mengklaim
selama kehadiran Yesus ada di tengah-tengah kami, mujizat Allah masih Tuhan kerjakan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang bergumul, yang berbeban berat, yang sedang kecewa, yang sedang sakit hati, yang sedang menantikan pertolongan Tuhan, yang sedang putus asa, firman-Mu berkata, datanglah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat. I will give rest. Hamba hanya seorang hamba. Pakailah Tuhan untuk sebagai sarana mujizat dan nyata kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, dan dengan sukacita sekali lagi saya sampaikan shalom buat saudara semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sering saya katakan bahwa the Christian not religion. Kekristenan bukan sekedar agama, namun perjumpaan dengan Yesus. Amin. Ada nomor-nomor telepon di bawah ini bagi saudara yang merindukan untuk didoakan. Ada 15 pasukan doa, ada 11 buku doa yang terus berdoa. Bagi saudara yang sedang bergumul, mungkin saudara bisa telepon nomor-nomor telepon di bawah ini. Dan kalau saudara rindu untuk mendukung pelayanan kami, ada nomor-nomor apa saudaraku, nomor rekening di bawah ini. Semua digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk yang sudah menabur, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun saya pribadi. Kiranya yang ditabur adalah benih, dan benih itu akan berbuah lebat. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, ada dua jenis orang Kristen. Yang pertama orang Kristen yang tidak percaya mujizat yang berjalan dengan logika. 1 tambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi ada orang Kristen yang hidup dalam mujizat Tuhan every day, setiap hari. Smile, see miracle every day in life. Apa saudaraku? 5 tambah 2, sisanya 12 bakul. Mari sama-sama kita sebagai orang percaya, benar-benar sebagai orang percaya yang bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi saudaraku merasakan kehadiran manifestasi daripada Allah kita yang namanya Yesus. Amin. Kemarin bersama dengan pendeta Hengki dan pendeta Pebi dan pendeta yang lain, saya melayani di lapas saudaraku. Ada banyak orang dijamah oleh Tuhan. Saya bilang, tempat ini bukan menjadikan tempat terakhir buatmu. Ada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidupmu. Saya bilang yang setuju katakan amin. Kata yang sama saya ambil saudaraku. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam seluruh kehidupan kita. Bapak saudara, kalau saudara suka judul khotbah hari ini, kita akan membahas tentang the real manifestation of God. Bagaimana saudara dan saya bisa merasakan secara nyata manifestasi daripada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Saya percaya kalau orang percaya, orang Kristen memegang ini, saudara, mengalami manifestasi kuasa Allah. Tidak ada orang yang mundur atau menyerah. Coba lihat saudara dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, yang sudah katakan amin. Dan gambar wujud Allah, dan menumpang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh dengan kekuasaan. Dan baca sama-sama, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ada satu kalimat yang menarik di situ saudaraku. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menumpang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh dengan kekuasaan. Katakan sama-sama, yang penuh dengan kekuasaan. Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Sering sekali hamba-hamba Tuhan berkata, kita ini sebagai orang percaya harus berjalan dari mujizat kepada mujizat. Dari miracle to miracle. Dari from glory to glory. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Ketika kemuliaan Allah, saya sering katakan kalau ngajar-ngajar di beberapa sekolah Alkitab atau STT, saya diminta sekalipun saya tidak suka ngajar. Saya tanya, apakah Yesus bisa hadir
di tengah-tengah di tengah-tengah tempat orang jahat, misalnya perjudian dan orang judi dan sebagainya, tempat-tempat yang kurang bagus. Dan apakah juga Tuhan hadir dalam gereja? Saya sering tanya, mereka biasanya bingung. Saya bilang, Yesus bisa hadir karena dia maha hadir dimanapun dimanapun berada. Tapi kalau Yesus hadir saat disembah, saudaraku, kau ku sembah, kau ku sembah. Yesus hadir dengan atribut segala kemuliaannya. Apakah Yesus hadir ketika saudara menyembah di kamar saudara? Bless the Lord, oh my soul. Apakah kita kebangun pagi saat pagi hariku datang? Apakah dia hadir? Dia hadir dalam segala kemuliaannya ketika dia disembah. Tapi di tempat-tempat yang penuh dosa, dia hadir. Tapi dengan tidak segala atribut kemuliaannya. Praise God. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang terselubung. Dan karena kemuliaannya itu datang daripada Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya dalam kemuliaan semakin besar. Amin. Satu saat ada orang yang mau berubah hidupnya. Saudaraku, tetangga dekat gitu. Kami berdekatan, tapi satu saat dia mimpi. Di tengah-tengah mengalami trouble, tantangan, kesulitan. Dia melihat lorong besar menyala. Dan muncul wajah saya sama pendeta Hengki. Ulang-ulang saudaraku. Coba lihat, wajah penuh dengan kemuliaan. Saudara akan sama seperti yang saudara sembah. Kalau saudara sembah Yesus dengan segala kemuliaan, wajah saudara penuh dengan kemuliaan. Orang dalam mimpi bisa lihat lorong besar dan wajah penuh dengan kemuliaan. Dan akhirnya dia menyerahkan untuk melayani Tuhan. Tuhan itu dahsyat, amin. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Makanya saudara dan saya, mari kita sama-sama melihat bahwa kita mengalami apa yang disebut dengan manifestasi of God. Manifestation of God. Sehingga setiap kehidupan orang percaya mencerminkan kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan itu dalam Mazmur pasal 115 ayat 1 adalah kabut, adalah glory, kebet, fab, dalet. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita coba lihat dalam Mazmur 115 ayat 1 dikatakan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Harusnya pelayan-pelayan Tuhan setiap orang percaya, semua dilakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena kasih-Nya dan oleh karena setia-Mu. Dalam perjanjian lama kata kemuliaan adalah kabut. Apa itu kabut? Mulia, agung, makmur, dan berlimpah-limpah. Ketika seseorang penuh dengan kemuliaan, ketika pelayanan kita penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kabut, artinya penuh dengan keagungan Tuhan, makmur, dan berlimpah-limpah. Tapi dalam perjanjian baru juga sama, doksa, semarak, kecemerlangan, kemakmuran, dan terkenal. Kadangkala saya kurang hafal dengan orang. Kadangkala di bandara, di mana di jalan ketemu, pendeta Wahyu, foto gitu saudaraku. Artis deso gitu loh saudara. Kemarin di KLC ketemu orang di depan, ayo foto Pak Wahyu, di rumah makan Pak Wahyu foto saudaraku. Saudaraku, mencerminkan kemuliaan wajah kita. The real manifestasi of God. Sesuatu yang nyata, kehadiran manifestasi Allah dalam hidup kita.
Bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis, bukan hanya diaken, tetapi setiap orang percaya. Apa yang terjadi ketika the real manifestation of God betul-betul hadir di tengah-tengah kita? Yang pertama, saudaraku, itu memberikan tuntunan. Katakan tuntunan, God guidance. Coba lihat, saudaraku, kisah Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka hingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Keren banget. Tuhan menjadi guide buat kita. Memberikan tuntunan dengan siapa kita menikah, tinggal di kota mana, usaha apa, kuliah di mana, sekolah di mana. Saudaraku, bukan suka-suka kita. Rupanya ketika manifestasi kuasa Tuhan benar-benar real hadir tengah-tengah kita. Seperti Keluaran 13:21. Dengan tidak beralih tiang awan tetap pada siang hari dan tiang api di malam hari di depan bangsa itu. Keren banget. Hari-hari yang lalu ketika saya melayani di Yogyakarta dan juga Bandung dan juga Denpasar di bulan yang lalu dan juga di Kupang, saya merasakan betul-betul Tuhan membuat tuntunan atas hidup saya, saudaraku. Sampai hal yang paling terkecil Tuhan atur. Apa sih tiang api? Tiang api itu diterjemahkan dengan kata amut es. Tiang awan adalah atmut anan. Artinya apa? Merujuk kepada manifestasi Tuhan yang membimbing orang Israel di padang gurun selama berjalan mereka, di mana tiang awan menuntun di siang hari dan tiang api di malam hari. Sahabat Kristus, saya merasakan bulan yang lalu dari perkara yang paling kecil, urusan tiket, urusan makan, urusan hotel, urusan semua pengurusan yang harus saya selesaikan, Tuhan atur begitu rapi. Ketika saya terakhir kemarin bulan lalu ke Kupang, yang harus memperpanjang paspor, saudaraku, semua beberapa orang pengen jemput, termasuk adiknya Pak Hengki Pendeta Melki, dan juga beberapa pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Saya memutuskan untuk, ya sudah tidak ngerepoti orang, saudaraku. Apa yang terjadi? Saya naik Grab, saudaraku. Dan waktu naik Grab, saya bilang, kakak namanya mirip Pak Emu, Wilminus. Nah itu mungkin Wilminus, Wilmina, saudaraku. Saya tanya, kakak orang Rote kah? Bukan, Bapak saya orang Ambon. Ambon manis sih, wanita ini. Super Grab. Terus saya mulai, saya pendeta. Oh Pak Pendeta, saudara, ini baru terjadi. Ketika saya turun, tidak usah, saya bilang kakak berapa? Tidak usah Pak Pendeta. Oke, kalau gitu minggir. Kita doakan minggir. Saudara. Yang di Bali waktu itu naik Grab juga sama. Saya lihat wajahnya suntuk gitu, saudaraku. Namanya kayak orang Rote juga. Orang Rote juga Super Grab banyak di Bali. Saya tanya, saya pendeta, dia mulai cerita semua. Seharusnya tidak cerita pendeta. Tapi karena saya ketemu pendeta dan rasanya plong untuk cerita. Selama 1 bulan ini saya pengen bunuh diri pendeta. Jadi kalau the real manifestation of God, nyata kehadiran Tuhan, manifestasi kuasanya di tengah-tengah kita, Tuhan menjadi penuntun atas hidup kita. Amin. Seperti di awal tadi saya katakan, saudara menikah dengan siapa? Saudara tinggal di kota mana? Saudara bisnis apa? Saya menghadiri salah satu pasangan muda di satu kota. Dulunya brengsek banget, kacau banget. Tapi dia ketemu saya di tengah-tengahnya rumah makan yang ramai, berkata, Pak Pendeta, ini murni Tuhan yang bekerja. Papanya seorang pejabat yang punya kedudukan tinggi, tapi orang lain tidak tahu. Hanya dia mengatasnamakan Yesus. Kalau Tuhan menuntun kita, kalau
manifestasi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak akan sedih, tidak akan khawatir, tidak akan bingung. Karena Tuhan yang menjadi petunjuk. Yang siang menyertai, malam juga melindungi. Tuhan menjadikan God guidance. Tuhan memberi tuntunan kita. Kadangkala saya dan saudara keras kepala. Maunya dewek saudaraku. Harusnya kita nyanyi itu pagi. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Yang kedua, the real manifestation of God. Selain alam menuntun kita, yang kedua adalah memberikan God protection. Allah memberikan perlindungan. Tetap dalam Keluaran 13 ayat 22. Dengan tidak beralih tiang awan dan tapak api pada waktu siang dan malam. Contoh dalam ayat 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar keliling, membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya maka bertambah di negeri itu. Pak, Bu, jangan pernah khawatir. Tuhan yang sama, mungkin saudara berada di satu tempat yang rawan konflik. Dandim kita yang dulu pernah diutus di Papua, tinggal di Papua. Dandim sekarang baru kenal kemarin. Kemarin kita menghadiri acara apa yang gitu? Pertanian kerjasama Dandim dengan pengusaha dan pendeta hadir di situ diajak makan. Saudaraku, Tuhan memberikan perlindungan, God protection atas hidup kita. Seperti yang dicontohkan oleh Ayub. Makanya jangan ada pernah khawatir. Mungkin saudara berkata di lingkungan situasi yang kuasa kegelapan nyata di tengah-tengah saudara. Kadang-kadang kepala bisa kalau kepala bisa terbang. Terbang bisa kepala. Saudaraku jangan khawatir. Ayub 1 yang ayat 10. Tuhan menjadi God protection buat saudara. Bukankah engkau yang membuat pagar di sekelilingnya? Saya suka istilah ini kalau doakan orang. Setan ora doyan, demit orang dulit. Yang artinya apa Bu? Pak Tony Bu. Setan ora doyan itu setan tidak mau. Ora doyan, tidak mau makan. Setan ora doyan, demit orang dulit. Setan tidak mau colek. Gitu, saudara. Kata Ibrani yang dipakai adalah suk, S-U-K. Artinya apa? Melilitkan rumahmu dengan perlindungan. Mengurung rumahmu, usahamu dengan perlindungan. Memagari atau dinding dingin. Untuk seluruh anak cucu menantu semuanya. Dalam hidup kita. The real manifestation of God. Yang kedua adalah God protection. Di tengah-tengah tempat yang mengerikan pun. Penjaga Israel tidak pernah terlalap. Salah satu cabang kita di Kodi. Kita ibadah padang ya, biasanya kalau kumpul semua cabang hampir sekitar 2000-an. Ada satu dukun yang ikut, saudaraku. Dan kemudian dia minta dibaptis. Setelah dibaptis besok minggunya dia datang. Waduh bahaya, kenapa? Semua ilmu-ilmunya sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau di tempat salah satu yang termasuk binaan pendeta Hengki adalah suka obat nona. Nona tak bola balik gitu saudaraku. Jadi yang kedua ketika the real manifestation of God itu terjadi. Yang kedua Tuhan memberikan perlindungan atas seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tapi yang ketiga saudaraku. Yang pertama Tuhan memberikan tuntunan jadi guide atas kita. Saudara tahu maksudnya guide kan? Jelaskan kalau saudaraku. Ini tempat ini dijelaskan dalam jalan ini. Yang kedua adalah Tuhan memberikan perlindungan. Tapi yang ketiga di layar kaca saudara, the real manifestation of God adalah memberi kemakmuran. Prosperity of God. Amen. Rahasianya apa? Saudaraku ngalami prosperity, kemakmuran. Saya sedang tidak bicara tentang teologi kemakmuran.
Tapi rencana Tuhan adalah makmur jasmani, makmur rohani, dan makmur jiwani. Yang setuju katakan amin. Saudara diberkati, saudara juga sehat, dan saudara juga bahagia. Rahasianya dalam 1 Tawarik 13:14. 3 bulan lamanya apa? Tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan apa? Memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Termasuk babinya gemuk Pak Enggi. Termasuk bebeknya, ayamnya gemuk. Sehat-sehat, nah ayam kurus kereko gitu saudara. Rahasianya apa? Ketika apa? Tabut Allah tinggal pada apa? Keluarga Obed Edom. Tabut Allah bicara masalah kehadiran Tuhan. Amin. Jadi kalau Yesus disembah di perusahaanmu, saudara menyembah dalam rumah tanggamu bersama suami, istri, anak-anak. Saudara ada komsel di tempat komsel rumahmu. Saudaraku, saudara sedang mempertahankan hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat ada, kehadiran Tuhan, segalanya diberkati, yang dipunyai diberkati. Kambing, kucing, bebek, babi, keluarga, suami, istri. Tapi jangan kecoa. Di kamar saya itu sering muncul kecoa saudaraku. Jangan diberkati supaya dia pergi. Tabut Allah berisi dengan 3 hal. Yang pertama adalah tongkat Harun, itu bicara Roh Kudus. 2 loh batu berisi Allah Bapa, dan mana itu bersama dengan berarti Yesus. Artinya Yesus atau sebagai rumah roti. Bapak Ibu Saudaraku, pertahankan hadirat Tuhan. Mungkin keluarga yang sederhana. Satu saat saya mendoakan satu keluarga suami istri di kota Surabaya. Suaminya orang Chinese Semarang, istrinya orang Chinese Banyuwangi. Saudaraku, dia di rumahnya dia bilang, "Kak, sorry ya, semua masih kecil. Magicom kecil, semua kecil, makanya cuma sama sop. Saya cuma bilang, ketika engkau mulai menyembah, Tuhan hadir di tempat ini, engkau akan diberkati." Betul, 4 tahun kemudian, dia sudah punya 2 perusahaan. Jadi kalaupun saudara yang mau menikah belum punya apa-apa, yang penting ada gitar. CFG jadi satu lagu untuk menyembah. Jadi rupanya yang menjadi sumber saudara dan diberkati adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Saya mengkonseling banyak orang. Ada yang berkata, "Pak, kenapa saya enggak ngalami terobosan? Kok lama?" Yang lain berkata, "Pak, kenapa? Kemurahan demi kemurahan." Saya bilang, "Pak, kenapa semua yang saya kerjakan berhasil, pendeta? Buat apa saja berhasil?" Bicara masalah kemurahan. Yang keempat, the real manifestation of God. Tuhan memberikan kuasa untuk menarik segala sesuatu. The power to attract, kehadiran Tuhan menarik banyak jiwa dan kuasa. Para hamba Tuhan, ayo kita berkhotbah dengan mujizat Tuhan. Melayani dengan mujizat Tuhan. Khotbahkan mujizat. Yesaya 10 ayat 6 itu nubuatan yang akan terjadi atas setiap saudara. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan apa, lihat, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit pagimu. Amin. Haleluya. Itu yang sangat luar biasa buat kita. Yang ketiga, the real manifestation of God. Tuhan memberikan kuasa dan menarik seperti besi, apa tuh? Sembrani, besi berani. Besi apa ini? Magnet, menarik. Saudaraku, ini kebenaran. Ketika manifestasi kuasa Allah, bukan hanya pendeta, tapi orang percaya menarik kuasa, memberikan kuasa untuk menarik segala sesuatu. Menarik jiwa-jiwa. Menarik
orang-orang untuk datang satu komunitas yang sama untuk menyembah Tuhan. Amin. Very simple. Ketika manifestasi kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Ayo hamba-hamba Tuhan, kita melayani dengan kuasa Tuhan. Amin. Tapi yang kelima, ketika the real manifestation of God itu terjadi atas hidup kita. Memberikan kuasa untuk apa? Mengubah yang tidak bisa diubah. The power of change. Maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarannya dan kemuliaannya yang semakin besar. Mungkin saudara berkata kepada saya, pendeta, suamiku sulit diubah. Pendeta, istriku sulit berubah. Pendeta, ekonomiku sulit berubah. Pendeta, rumah tanggaku tidak bisa diubah. Tapi dengar, ada kabar baik ketika the real manifestation of God itu hadir dalam kehidupan saudara. Memberikan kuasa untuk mengubah. Tuhan itu jagonya untuk merubah keadaan kita. Pembalian keadaan, saudaraku, coba sejarah Alkitab. Saya sering khotbahkan tentang bagaimana dari penjara menuju istana. Saya khotbahkan dari minus menjadi surplus. Dari tidak punya menjadi ada. Dari mustahil menjadi kenyataan dan sebagainya. Tuhan itu jagonya merubah. Makanya ketika Yesus benar-benar hadir dalam seluruh kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, the power of change. Tuhan jagonya merubah. Ada tingkat perubahan transformasi. Yang pertama posisi kita akan diubahkan. Yang kedua behavior, dan yang ketiga adalah komunitas yang benar. Ada orang-orang yang, saudaraku, sekalipun firman Tuhan berkata, engkau bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Engkau naik dan bukan menjadi turun. Ada orang-orang ketika satu saat saya khotbah melayani di Timor Leste. Ada ibu-ibu shouting saya, saudaraku, sampai dekat. Dan dikirimkan ke kokonya yang ke saudaranya yang ada di Indonesia. Kebetulan di Sumba. Saudaraku, dia bilang, kamu harus ketemu pendeta ini. Akhirnya kami ketemu. Dan rupanya dulu dia mantan bos kaya raya. Tapi COVID mengalami penurunan. Saya ketemu dia di salah satu rumah makan yang dikelola. Saya bilang, go, ekonomi kerajaan sedang dibangun. Yang kedua, apa yang sudah Tuhan percayakan akan dikembalikan kembali, pembalian keadaan. Posisi kita, makanya kita berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Bicara masalah posisi, bukan kata-kata yang puitis, yang begitu menarik. Kemarin ada acara di mana itu, baik Tokopak, apa daerahnya namanya apa? Waimangura, ngundang Juan Resa, tak bola balik saudaraku, nyongsing bisa tidur saudaraku. Saya di bagian doa-doa syafaat dan doa makan dan doa berkat. Doa makan, karena saya tahu postur saya besar. Kemarin juga seharusnya di acara panen bawang. Pertama wakil bupati dan semuanya. Seharusnya saya doa di awal, karena agak lambat habis melayani di lapas. Saya doa makan dan doa berkat syafaat. Posisi kita yang pertama yang akan diubah. Yang terakhir, ketika real manifestation of God itu ada, akan membawa apa? Takut akan Tuhan. Amin. Ada dua kata takut dalam Alkitab yang pertama berbau negatif. Yang pertama adalah yare. Yare itu ketakutan, gemetar, merasa akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Yare, 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 yare. Tapi yang ketiga adalah yirah. Kagum, hormat akan Engkau. Kagum,
hormat akan Engkau. Kita merinding, kita kagum, kita respect kepada Tuhan. Itu ketika manifestasi kuasa Tuhan hadir nyata di tengah-tengah kita. Pertanyaan terakhir, bagaimana, supaya manifestasi kuasa Allah ada di tengah-tengah kita? Yang pertama prayer, doa. Amin. Ayo doa. Doa bisa mengubah segalanya. Doa bisa merubah, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah. Yang kedua, puasa, fasting. Yang ketiga, menjaga kekudusan, holiness. Dan yang ketiga adalah pujian dan penyembahan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, lebih lagi ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Di akhir daripada ibadah kita, pastikan yang pertama, the real manifestation of God itu terjadi. Akan ada banyak perkara yang terjadi dalam hidup saudara, sekalipun itu impossible. Yang kedua, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur saudara, supaya setiap kita hari ini, semua manifestasi of God itu nyata di tengah-tengah kita. Bukan menjadi orang Kristen yang biasa, bukan menjadi orang percaya yang biasa, tapi disertai berjalan dalam manifestasi kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Mari persiapkan roti dan anggur saudara. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudaraku dimanapun saudara berada. Jika saudara mau masuk perjamuan bersama-sama dengan kami, ialah saudara tetap bangkit berdiri bersama-sama. Kalaupun saudara tidak perjamuan, saudara bisa bangkit berdiri di habis daripada perjamuan kudus. Saudara akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari angkat di atas kepalamu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari angkat di atas kepalamu, roti di tangan kananmu atas, diangkat di atas melalui kepalamu, tanda engkau menghargai. Jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Layakkan setiap kami dan piranti yang kami pakai dikuduskan oleh Tuhan. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan darah tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dalam nama Yesus. Pegang cawan yang berisi anggur. Darah berbicara nyawa. Darah berbicara masalah perlindungan. Darah berbicara masalah kehidupan. Artinya ketika saudara dan saya masuk dalam perjamuan kudus, ambil bagian dalam perjamuan, nyawa Yesus, kehidupan Yesus, dan perlindungan Yesus ada bersama dengan engkau. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari buka tangan bersama-sama, angkat wajahmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Mukjizatnya terjadi di. Mari buka tangan dan saya berdoa demi nama Yesus. Ialah manifestasi kuasa Tuhan terjadi atas seluruh umat-Mu. Mereka yang sakit, yang bergumul untuk jodoh, yang bergumul untuk ekonomi, seluruh pekerjaan mereka. Ketika kehadiran Tuhan, tabut Allah di tengah-tengah mereka. Ketika ada manifestasi kuasa Tuhan, ada Tuhan menjadi guide atas kami. Tuhan memberikan perlindungan atas kami. Tuhan memberkati dan Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat. Biarlah minggu ini menjadi minggu kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami mengalami mukjizat, kami mengalami perlindungan, kami mengalami pembelaan Tuhan. Dan terimalah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang sudah diberkati dan dilindungi Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.